Fillah qala al-muallif Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Jaririn Abdillahil Bajli radhiyallahu anhu qala كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. Naam ya akhi Aryan, tarjim lana barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dibacakan satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis kelima dari bab keutamaan sholat subuh dan asar. Iya. Yang artinya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika malam purnama. Iya. Beliau lalu melihat bulan lalu berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Iya. Kalian tidak akan sulit ketika melihatnya. Iya. Oleh karena itu, jika kalian tidak terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka lakukanlah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari 504 dan Muslim 623. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian beliau melihat bulan pada malam ke-14. Alhamdulillah, hadis yang kelima ini masih membicarakan keutamaan solat apa? Solat subuh dengan solat asar. Hadis ini diriwayatkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia bercerita. Ceritanya apa? Katanya mereka lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di malam hari. Karena di siang hari enggak kelihatan bulannya. Ya. Kalau gitu ya tidak disebutkan pun sudah kita tahu kalau katanya mereka lagi melihat bulan. Bulan itu lagi bulan purnama. Bulan purnama malam keberapa? Ayah? 15. Itu bulan purnama. Kalau malam ke-14? Belum penuh. Jadi sepenuh-penuhnya 15. Jadi mulai dia memancarkan sinarnya itu bukan sinar ya. Apa namanya kalau bulan? Alhamdulillah dapat bahasa yang bagus. Cahayanya mulai dari malam 13, 14, 15. Kalau gitu puncak-puncaknya di 15. Alhamdulillah. Dan disunatkan puasa pada siang harinya. Itu namanya Yaumul Bid. Hari yang lagi cerah-cerahnya bulan. Jadi puasakan di siang harinya. Hari 13 itu 13 menurut tanggal apa? Hijriah bukan ya? Bukan miladiah atau Masehi. Iya, itu lain. Kalau Masehi ukurannya bagi mereka apa? Matahari ya? Ya, matahari. Kalau ini ya, tapi namanya tetap bulan Januari, bulan apa? Enggak matahari Januari gitu. Tapi itu sudah menjadi istilah. Sudah berapa kali kita bahas. La harja fima ustilihal qaum. Tidak ada lagi perdebatan kalau memang itu sudah jadi istilah bagi setempat itu. Dan orang pun sudah mengerti kalau dibilang bulan Januari, bukan hari bukan hari Januari. Bagaimana? Samsiah ya. Komariah. Dan sampai-sampai ini menjadi istilah juga di dalam apa? Menentukan itu alif lam apa? Alif lam samsiah atau alif lam komariah?
alif lam samsiyah yang tidak dibaca alif lamnya tapi ada tulisannya wasyamsu, tidak disebut al-syamsu. Falaq qamariyah memang tertulis dan dibaca al-qamar, asy-syamsu wal qamar. Ya, sekarang pertanyaannya, hayya 'alas shalah, alif lam syamsiyah apa alif lam qamariyah? Kalau hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, ayo. Baca sendiri. Coba praktekkan. Hayya. Iya, betul. Kalau gitu hayya 'alas shalah, alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Alhamdulillah, tertulis tapi enggak dibaca. Jadi kalau Arab itu mengatakan seperti alif lam yang ada disebutkan dalam as-syams wa duhaha, as-syams wal qamar. Makanya disebut alif lam yang hayya 'alas shalah itu alif lam syamsiyah. Ini masih banyak yang mudah-mudahan mereka orang awam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya tanggung jawab kita yang sudah tahu salah kok kamu biarin, kamu enggak tegur. Ya. Terus gimana jadinya itu? Ya insya Allah kalau ada di kawasan kita ini kita tegur lagi, kita kasih tahu dah, walaupun dengan cara apa, mau'izatun hasanah. Mau'izatun hasanah itu apa? Ada. Ya, saya dengar juga. Hayya 'alal shalah katanya. Hayya 'alal shalah. Salahnya adalah yang kedengaran dari luar gitu. Tapi alhamdulillah tidak di musalla al-ukhuwah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Salahnya apa? Alif lamnya itu dibaca. Seharusnya hayya 'alas shalah. Iya. Saya perhatikan karena dia ini gantung bacanya. Hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah, langsung disambungkan. Alhamdulillah, alif lam syamsiyah di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, alif lam qamariyah. Ada tulisannya dan juga ada bacaannya. Makanya ya Quran itu enggak bisa kita belajarnya menurut grammar kalau bahasa Inggris. Memang mesti didengar dari guru yang mengajar dan kita juga bacakan dan didengar sudah betul enggak bacaan kita itu. Itu keutamaan Quran. Alhamdulillah. Terus yang mengetahui itu alif lam syamsiyah dengan alif qamariyah bagaimana? Kalau bukan simai. Ada juga di dalam bahasa Inggris ya. Ada yang menurut aturan, ada yang tidak menurut aturan. Regular dan irregular. Alhamdulillah. Bahasa Arab juga begitu. Alhamdulillah. Kalau orang Arab tuh dia tidak belajar pun sudah pas saja dari lidah dia. Makanya di Arab, di Mekah sana anak-anak kecil aja pandai pintar-pintar bahasa Arab. Kita ya alhamdulillah udah tua-tua pun bahasa Arabnya masih pas-pasan aja. Kalau dia udah spontan aja. Dia enggak kedengaran kalau dia bilang wal samsu. Spontan dengan udah lidah Arab. Makanya disebut bahasa itu ada dua bahasa. Kalau bahasa berapa bahasa yang ada? Di Indonesia aja jangan berapa bahasa? Ribuan. Oh bukan ratusan. Kalau gitu salah dong yang dalam memori saya. Seingat saya ada 200-an, enggak. Malahan ribuan ya bahasa. Alhamdulillah. Kalau orang Arab hanya dua bagi dia garis besarnya bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Ajami. Yang berbahasa Arab seperti apalah yang kita tahu ya. Yang ada di Quran, di hadis itu semua ya bahasa Arab. Dan mereka memang berbahasa juga sehari-harinya menggunakan bahasa itu. Selain dari bahasa Arab dibilang bahasa Ajami. Dia satukan kita semua.
Yang mana bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang di sebelah sana, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya, bahasa Itali, ya, itu ajam, ya, ajam, ya. Makanya mereka dibilang lisanul Arab, lidah dia itu memang lidah Arab. Kalau kita tidak, kita justru belajar untuk mendapatkan bisa berbahasa Arab. Mereka sudah langsung. Alhamdulillah, dan diturunkan Quran itu dengan berbahasa Arab supaya tidak ada lagi debat dari mereka. Kalau kita alhamdulillah umat yang mau aja menurut. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi yang mau disebutkan di sini? Radhiyallahu anhu qala kunna indan nabi, masalah tadi ceritanya sampai ke sana, masalah qamar dengan syams ya. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Dalam kesempatan duduk begitu pun masih tetap aja disempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya, meneruskan risalah yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah pada sahabatnya? Lagi melihati, lagi ngumpul, lihatin apa? Lihatin bulan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Alhamdulillah. Bukannya Tuhan itu seperti bulan, enggak. Kita yang melihat bulan ini. Bagaimana? Bisa kita enggak mesti berkerumun. Dengan santai, dengan senang, dengan tenang, dengan aman dan nikmat melihat bulan itu. Begitulah nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya pejabat kita, orang-orang besar kita, ya yang bisa melihat barangkali yang paling depan aja ya. Yang di belakang tidak, itu pun berkerumun, ini tidak. Nanti di mana melihat Tuhan? Ya? Alhamdulillah. Kalau itu daftar aja dah, masuk ikut ke surga sana kalau mau melihat Tuhan. Kita kok nggak bisa melihat Tuhan sekarang ini? Kan Allah aja sudah ada dari sekarang. Kenapa? Dan nanti kok bisa? Apa bedanya yang nanti dengan yang sekarang? Sekarang menuju ke imanan, tauhidan. Alhamdulillah, ini iya. Kalau langsung lihat semua masuk Islam semua. Iya. Alhamdulillah. Keimanan. Iya. Tapi tetap aja dikasih kita mata, kok nggak bisa lihat? Ya? Alhamdulillah, ya, menguji keimanan kita, dan mata yang ada ini masih sangat terbatas sekali. Kita belum bisa melihat Allah walaupun dia ada, tapi bisa kita melihat ciptaan Allah. Membuktikan adanya Allah. Tidak akan mungkin ada bumi seperti ini dan langit yang di atas sana kalau bukan ada penciptanya. Penciptanya siapa? Itulah Allah. Kalau mata yang ada sekarang ini belum bisa melihatnya karena keterbatasan seperti kata Pak Husni. Enggak tukar nama kan, masih dari dulu sampai sekarang Husni terus ya. Alhamdulillah, Husni Jupri. Alhamdulillah, yang saya mau jelaskan apa? Kalau dikatakan keterbatasan, ini melihat yang jauh kita nggak bisa lihat. Mengakui nggak? Iya. Jangankan yang jauh, terlalu dekat pun nggak kelihatan. Ada yang bisa melihat mata bulunya. Bulu matanya. Indah. Jadi tidak yang jauh, yang terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Terus dekat pun nggak jauh, tapi di balik tembok juga nggak kelihatan. Di depan mata pun enggak juga kelihatan. Kenapa? Enggak kelihatan. Enggak ada batas, enggak jauh, enggak dekat. Tapi enggak juga kelihatan. Kenapa? Kecil. Iya, oke. Iya, karena kecil ya. Alhamdulillah. Terus kalau besar? Iya betul, ada tapi nggak kelihatan ya, dan terasa juga dan nggak kelihatan. Angin, ya. Alhamdulillah, ada yang mau saya jelaskan sebenarnya tadi. Nggak jauh, nggak dekat,
Enggak juga kecil, tapi enggak kelihatan karena enggak ada cahaya. Coba. Iya, mati lampu PLN nih, sebentar-sebentar mati. Ya Allah, sebesar mana dibuka mata enggak ada yang kelihatan. Alhamdulillah, buka pintu dikit ya baru ada sedikit sinar dari luar. Kebayang ya, kayak mana di alam kubur sana. Kalau bukan dengan amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, akan gelap gitu. Dibuka mata sebesar-besarnya, mau dikeluarin pun mata udah nggak ada kelihatan apa-apa. Karena kita selalu berdoa Allah, kita memanusiakan, kita memohon dari kita. Alhamdulillah. Kalau gitu ya memang wajarlah mata yang diberikan ini masih sangat terbatas sekali, belum bisa melihat Allah, hanya melihat ciptaannya. Dan akan ada nanti yang kita imani itu, Allah itu akan kita lihat nanti adanya di sorga sana. Dan itulah nikmat yang sebesar-besarnya, enggak ada lagi nikmat di atas itu. Dan Allah menanyakan lagi, menanyakan apa? Menanyakan apa? Kira-kira bisa ngarang nggak kalau misalnya yang namanya ya memberikan apa kesenangan bagi tamunya, bagi apanya, bagi yang dia sayangi. Dibilang apa? Everything okay? Anything else? Ada kurang apa lagi? Kamu ya alhamdulillah udah sabar dulu di dunia mengerjakan kebaikan, meninggalkan apa? Meninggalkan kemungkaran, dan kamu sabar berapa kali ditimpa musibah oleh Allah. Kamu sabar semuanya. Sekarang alhamdulillah udah ketemu dengan saya di sini. Everything okay? Anything else? Mau apa lagi? Ada apa? Ya Allah, ini udah lebih dari cukup. Itulah pengakuan dari mereka. Bukan mereka dah, kita aja dah ya. Kenapa kok mereka? Ini udah lebih dari cukup ya Allah. Terus ada lagi yang terakhir, simpanan dari Allah. Aku sudah ridho pada kamu. Ini udah di atas segala-galanya. Aku senang sama kamu. Kamu apa? Nikmatilah apa yang udah disediakan Allah yang ada di sana. Itu untuk selamanya. Yang masuk surga itu nggak akan keluar lagi. Kalau gitu sangat-sangat kecil, nggak ada apa-apanya dah dunia ini. Makanya orang yang ada, yang senang sesenang apa dia di dunia ini, dicelupkan sebentar dia masuk ke neraka sana, katanya nggak ada kesenangan apa yang ada di dunia itu. Bisa bayangkan nggak? Sesusah-susah mana hidupnya dia di dunia ini, sepayah-payahnya baik makanan semuanya dia susah. Begitu masuk ke surga sebentar, katanya nggak ada kesusahan yang ada di dunia itu. Ya nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga, dan kita berlindung daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini esensinya apa? Alhamdulillah, kamu akan melihat Allah, dan kamu dan kita ini akan melihat Allah. Dan pada waktu itu orang yang melihat Allah pada sujud, yang selama ini kita enggak lihat. Walaupun ya Allah yang melihat kita, kita enggak melihat Allah. Antum fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walau memang betul kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu yang lagi sujud, yang kamu lagi ruku, yang kamu lagi kunut. Malu Allah Subhanahu wa taala. Kita udah angkat tangan, tahu-tahu ya lepas begitu aja, enggak dapat apa-apa. Alhamdulillah, insyaallah doa-doa kita yang mana kita kunut, yang mana apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kamu akan melihat Allah dengan tidak berebutan, enggak berkerumun, ya apalagi corona lagi ya. Bulan itu bisa kita melihat dari Depok ini, dari mereka Jakarta, dari mereka Puncak sana, dari mana-mana bisa melihat Allah dengan rasa senang, tenang, aman, nyaman, dan nikmat.
Begitulah nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, kita di surga. Iya. Kama tarawna hadzal qamar la tudamanu fi ru'yati. Kamu tidak berkerumun melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Untuk bisa mendapatkan melihat Allah Subhanahu wa taala, kamu apa kata Rasulullah di penghujung hadis ini? Jika kalian tidak terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka lakukanlah. Alhamdulillah, kita udah sampai esensinya. Kalau mau kamu memang kayak gitu, kamu sholatlah sebelum apa? Bukan sebelum fajar. Matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Itu menunjukkan sholat apa? Sholat subuh jangan tinggal. Sholat subuhlah dengan sholat subuh berjamaah. Kok dari mana tambahannya sholat subuh berjamaah? Rasulullah nggak bilang. Memang sholat itu berjamaah. Kecuali memang ada uzur yang lain. Iya, kalau sudah dikatakan sholat, itu sholat berjamaah. Ayo. Alhamdulillah, kemudian apa lagi? Itu sebelum terbit matahari. Kamu jangan tinggal sholat subuh. Dan sholat subuhlah berjamaah. Terus apa lagi? Satu lagi? Sebelum terbenam matahari itu sholat apa? Sholat asar. Ya, sesuailah dengan esensinya. Yang mana dalam bab ini keutamaan sholat apa? Sholat subuh dengan sholat asar. Alhamdulillah, pada umumnya orang kalau sudah mau dan bisa dan menanggung apa payah susahnya sholat subuh dan sholat asar, sholat yang lainnya udah gampang bagi dia. Alhamdulillah. Dan kemudian ini ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, boleh enggak saya yang nanya? Terus dari yang apa? Yang teman muzakarah ini ada enggak mau bertanya? Kalau ada yang bisa saya jawab ya silahkan. Kalau enggak saya yang bertanya. Jadi melihat Allah kita di dalam surga. Alhamdulillah, iya. Berarti surga itu jadinya ada langit, ada itu. Ya, udah kebayang ya. Surga itu kalau kira bayangan, sebenarnya surga itu enggak pernah didengar telinga, enggak pernah dilihat mata, enggak pernah terlintas di hati. Kayak mana? Ya, kalau pengertian surga itu taman, indah, semua lagi enak, semua ada di situ, di taman ini. Ya, seingat saya sudah enggak ada malam lagi. Makanya dibilang yaumul akhirah, hari yang terakhir. Maksudnya tidak ada lagi malam setelah itu. Kalau masih ada lagi malam, besoknya itu udah hari yang lain lagi. Malam itu karena apa? Allah sangat kasihan banget sama kita. Karena capek di siang hari mencari nafkah. Kemudian ya diberikanlah istirahat. Untuk apa? Untuk besok pagi udah segar lagi. Iya, ngecas atau refreshing kita lagi, alhamdulillah. Yang tadi udah hilang semua capeknya, memulai lagi dengan yang baru. Di sana capek apa? Berarti nggak ada tidur istirahat itu ya? Untuk apa tidur? Memang nggak ngantuk. Lebih baik ya ngumpul aja gitu, ngobrol aja, ngopi aja ya, ngeteh aja. Iya. Ya bidadari lagi. Ini ceritanya siang-siang nih. Sama aja dengan ngopi teh tadi ya. Segala kenikmatan sudah ada di sana, alhamdulillah. Terus apa lagi? Itu aja tadi pertanyaannya. Itu berupa pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Surga itu ada langit yang di bumi. Ada langit, ada bumi. Diibaratkan seperti di bulan. Terus gimana jawabannya? Ini ya saya juga belum pernah survei ke sana. Di hadis ada yang menjelaskan tentang surga itu. Iya. Ada garis yang neraka. Sebenarnya ya surga itu tidak ada imbangnya ya
kenikmatan yang ada di dunia ini. Cuma mau membahasakannya aja yang nggak bisa dibahasakan. Gimana apa indahnya surga itu. Memang kalau terlalu nikmat, terlalu enak, nggak bisa menceritakan enaknya kayak mana ya. Hah? Iya, gitu nggak kira-kira? Alhamdulillah. Kalau dibilang misalnya di surga ada susu, tapi nggak seperti susu yang ada di dunia ini. Cuma namanya aja ada susu, ada apa lagi? Ada madu, ada ini, semuanya ada buah ini, buah itu. Iya. Iya. Minuman keras juga. Apa namanya? Minuman miras apa? Iya, arak. Ada miras. Nah, ada, tapi nggak memabukkan. Minuman keras ya. Ya, strong drink ya. Ya? Mira Santika. Kalau itu apa lagi tuh? Oh. Alhamdulillah. Itu pertanyaan tadi, ya memang tadi belum terjawab rasanya. Pokoknya apa yang indah itu ada di surga sana. Jadi sementara bayangan, kalau katakan bayangan, surga itu adalah taman yang penuh dengan buah-buahan. Alhamdulillah. Dan kemudian ya Allah sangat mengetahui sekali keinginan hambanya. Itulah selalu dibilangkan, bidadari udah menungguin kamu di sana. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Itu pertanyaan dari Pak Husni. Ada yang pertanyaan yang bisa saya jawab? Ya. Itu apakah untuk orang yang senantiasa sholat subuh dan sholat asar berjamaah, atau kan kadang-kadang ada yang bolong-bolong? Ya. Asarnya nggak bisa, asarnya masih di jalan atau gimana? Ya. Jadi kan asar nggak bisa. Atau subuh lagi ketiduran, atau kan ada yang apa yang mulus begitu, atau kayak sekali-kali kadang-kadang itu juga mendapatkan. Alhamdulillah. Ini yang bolos-bolos masih dapat enggak? Ya, dapat tapi melalui apa? Kalau dia masuk surga dengan Allah insya Allah bisa. Iya, tapi yang bolong-bolong ini ya kena sanksi dulu ya. Soalnya itu berupa kesalahan. Kalau di luar kesalahan ya tidak. Dan sudah diangkat ataupun tidak diambil salah dari umat Rasulullah SAW dalam pengakuannya, al-khata'u wan nisyan rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha fi. Maksudnya tidak diambil salah dari umatku itu kalau mereka lupa dan kemudian tersalah. Dia kira iya, tahu-taunya tidak. Kemudian iya dia dipaksa. Nah, ini tidak diambil salah sama apa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-khata' misalnya kayak mana al-khata'? Tidak diambil salah. Kalau misalnya seperti puasa seperti ini. Ya. Khata' maksud oh iya belum dibahasakan. Salah. Setahu dia iya, tahunya tidak. Seperti apa di bulan Ramadan ini? Ya. Salah. Saya kebetulan kena pagi ini. Salahnya apa? Jam yang ada mati. Terus memang saya bangunin, saya bilang ayo sahur, tinggal setengah jam lagi. Kata istri saya, ini masih jam 3. Iya memang jamnya jam 3, tapi di HP kok udah tinggal setengah jam lagi. Oh iya udah, kalau gitu saya putar jamnya. Dan masih ngerjakan yang lain. Biasanya saya last minute pada waktu imsak saya juga ajak ayo imsak. Maksudnya supaya pada yang mau minum lah udah. Ini terakhir sudah. Taunya dengar azan. Ya belum sempat minum tadi. Yang saya cadangkan pas last minute aja gitu minum lagi yang terakhir. Saya bilang apa dengan istri saya? Insya Allah kita minum di surga aja lah lagi nanti. Enggak minum di sini.
Kalau sekiranya enggak dengar azan, saya minum tadi, tahunya sudah habis waktu, itu batal enggak? Hah? Karena ketidaktahuan. Itulah tadi al-khata'. Iya, ada kesalahan. Iya. Yang menurut kita tadi masih ada waktu, tahu-tahu tidak. Itu enggak diambil salah. Teruskan aja puasanya. Kemudian an-nisyan. Ini coba kasih contoh di dalam Ramadan ini juga. Kita salah tadi, kita kira masih ada waktu belum imsak, tahu-tahu imsak kita minum, itu enggak membatalkan karena kita tersalah. Ya, dan enggak ada kesengajaan untuk itu. Dan kemudian kalau lupa di dalam Ramadan ini, kasih contoh, dan tidak akan lupa apa? Lupa kunci bawa. Ada makanan apa yang saya cerita itu. Alhamdulillah. Saya makan aja bulan puasa jam 10 kan. Iya. Habis puasa habis istri bilang, puasa, astagfirullah. Setengah puas. Iya. Terus Lupa itu satu. ini udah habis satu. Itu tapi masih satu aja sih Pak. Satu taples tapi enggak 2 taples. Kalau 2 taples ya kali tetap aja satu. Iya. Harusnya mama ingetinnya pas saya udah minum. Saya bilang gitu. Sekarang pertanyaannya, salah enggak kalau enggak ditegur? Biarin aja kan dia lupa ini. Diam-diam aja. Yang salah yang melihat, Hah? yang nggak monitor itu yang salah. Kalau yang makan karena lupa itu rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan dibilang itu makanan surga, tidak membatalkan puasa. Terus tadi yang melihat tidak menegur salah enggak? Iya. Marra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran yang menyala, kamu tegur. Dengan apa? Dengan kemampuan yang ada pada kamu. Kalau tidak juga ada kemampuan itu, dengan ngomonglah dengan lisan kamu. Kalau tidak, paling tidak ini di hati kamu, itu sudah sedaib-daib iman. Kemudian apa lagi tadi? Alhamdulillah. Itulah rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha fi. Tidak diambil salah. Kan begitu juga dipaksakan. Mereka kasihan ya yang di Cina sana, yang mereka dipaksa untuk memakan apa? Memakan, saya dengar ya hari itu ya, disuruh makan babi ya. Ya makan dah udah. Ya, itu kita dipaksa. Tapi rasanya enggak kemakan ya. Alhamdulillah. Ini saya dengar lagi di Bandung sana, ada lagi katanya apa? Daging babi udah beredar, tahunnya itu baru sekarang ketahuannya udah setahun. Masih berbentuk apa? Sapi gitu. Iya. Itu apa? Al-khata'. Alhamdulillah. Iya kata Pak Vito kalau gitu. Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Yang kita makan kan daging sapi, dan dibilang juga jangan-jangan stempelnya pun sapi. Kalau itu nggak disengaja, barangkali itu jadi kebaikan. Karena apa? Dosa orang yang ini diambil sama orang yang menipu itu. Itulah alhamdulillah tidak sudah yang bisa berbuat apa sudah dimakan sudah gimana lagi? Nggak tahu. Tapi muntah enggak setelah tahu kalau itu dagingnya daging babi? Kalau seketika itu belum muntah. Tapi kalau sudah kemarin Terus dibilang apa? Enak juga ya daging babi, dibilang gitu. Enak juga ya daging babi katanya. Makanya justru enak, makanya dilarang, dibilang gitu lagi, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Enggak, yang dilarang itu karena membahayakan pada manusia. Itu dah dia apanya, prinsip undang-undang itu. Disuruh karena menguntungkan kita, dilarang karena merugikan kita. Dan paling Allah tidak mau kita dirugikan. Makanya dekat-dekat aja jangan. Kalau untuk yang kebaikan itu, ini stata'atum, kalau kamu
kalau kamu mampu. Jadi itu jelas merugikan, ini menguntungkan. Kalau kamu mau untung, kerjakan. Tapi jangan kamu rugi sama sekali. Udah nggak dapat untung, rugi lagi. Alhamdulillah. Lebih sedikit daripada yang diboleh. Iya. Dari gimana tadi? Yang dilarang itu sedikit daripada yang diboleh. Alhamdulillah. Minum aja. Yang dilarang khomar atau apa tadi, miras. Masih banyak minuman yang lain. Jus saja. Berapa macam jus? Ada yang pernah menghitungnya jus? Banyak. Iya. Semua boleh dimakan kecuali apa yang dilarang. Kalau daging cuma apa? Iya. Iya, alhamdulillah. Masih banyak yang boleh, alhamdulillah. Sensasi melakukan kesalahan itu yang luar biasa enak karena ada setan itu. Gimana? Sensasi menikmati hal-hal yang dilarang itu lebih enak ketimbang yang halal. Oh iya. Termasuk berselingkuh kan ternyata lebih enak. Iya. Karena iya betul. Sensasi melanggar sesuatu hal yang dilarang dan orang tidak pernah melakukan. Iya. Karena di situ dua yang berfungsi di situ. Apa? Nafsu dengan setan. Alhamdulillah. Sementara kalau di akal itu ada apa? Yang apanya dari nafsu, kita ada akal dan ada ilmu yang konsumsi akal kita itu. Dan kemudian ya ada lagi malaikat. Alhamdulillah, sebenarnya masih lebih kuat kita daripada nafsu itu. Tapi nafsu itu dia udah lebih apa? Lebih berpengalaman. Kalau katakan pengalaman, dan lebih tua kalau katakan lebih tua. Mulai dari sejak kita lahir, nafsu itu sudah ada. Dia mulai mau minum, mau nangis, mau dipeluk. Sementara akal belum ada apa-apanya. Mau pipis, itu semua keinginan. Umur berapa baru ada? Kalau gitu umur berapa baru ada? 4 tahun, 5 tahun? Ya lebih kurangnya segitu. Coba bayangkan, 5 tahun sudah ada nafsu. Di situ baru memulai ada akal. Bisa membedakan yang baik dengan yang tidak. Mau mendengarkan iya atau tidak. Baru sekelas itu aja lagi dia. Iya, tidak. Mau dijelaskan pun dia belum tahu. Ya latar belakangnya. Kenapa iya, kenapa tidak. Dan yang kita juga orang tua yang diperlukan iya apa tidak. Jangan atau boleh. Alhamdulillah. Udah terlalu panjang kali ya, masih tadabbur lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan ya. Ini pun ya barangkali udah sampai juga ke esensinya. Selamatlah yang apa? Katanya harus menunjukkan sifat ikhlas. Kalau sifat ikhlas saya bilang cerdas, benar mengambil keputusan. Kita kalau menjual dari mana ikhlas kita dapat ini? Ya untuk kita cara kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung masih namanya cerita ya. Dia juga namanya cerita. Cerita kayak mana? Ihtamala sidiq wal kadhib. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ini orang kita Malaysia di apa sana, di Parapat Danau Toba. Itu adanya di mana? Di Sumatera sana. Terus gimana? Di situ makanan pun kita mesti milih-milih karena mereka mayoritasnya non muslim di situ. Kalaupun ada 1-2 itu pun udah ditulis di situ. Restoran Islam atau apa. Dan malahan enggak kewalahan juga mereka yang non muslim. Enggak disebutnya memang restoran Islam atau restoran Muslim, tapi dibuatnya entah ayat Quran atau apa untuk meyakinkan orang supaya ya namanya orang jualannya promosi. Jadi ya yang saya mau ceritakan ini lagi dihidang makanan, tahunya orang tamu dari Malaysia ini dia makan makanan itu dan enak. Dan habis si pelayan datang mengangkati makanan itu. Ya orang Malaysia doyan juga makan ular ya katanya. Emang ular tadi?
langsung muntah-muntah. Tapi tadi yang waktu dia makan dosa dia apa enggak tuh? Ya dia kira ikan apa? Taunya itu udah ular yang diolah. Alhamdulillah. Jadi al-khata'u wan nisyan rufi an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha fi. Kalau memang salah ataupun lupa atau dipaksa, itu tidak diambil salah dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau melihat apa? Lihat Tuhan, janganlah tinggalkan solat yang sebelum matahari terbit itu adalah subuh, dan kemudian jangan kamu tinggalkan solat yang apa? Sebelum matahari itu terbenam, itulah solat asar. Sekarang pertanyaannya, mana lebih? Dua-duanya afdol ya, daripada solat yang lainnya. Dan kemudian diantara subuh dengan asar, mana yang lebih afdol? Ulama nggak habis-habisnya mereka mengupas itu. Subuh. Menurut Syekh Husni Al-Jufri, solat subuh lebih afdol daripada asar. Terus pendapat Syekh yang lain? Nah, subuh ya. Terus yang lain boleh berbeda, tapi sebaiknya punya argumentasi dan dipertahankan sebelum ada hadis dan Quran yang menentukan untuk itu. Biasanya kalau Sebelum kita dapat hadis dan Qurannya, ya. Ya sah-sah aja sih mencari yang lebih afdol. Cuma pada dasarnya sholat itu kan wajib sih. Ya, alhamdulillah kena semua. Oke, kalau main hitung-hitungan, Ya, ya keutamaan sih banyak sholat subuh gitu. sholat subuh ya. Utamanya banyak sholat subuh. Malah keutamaan dunia dan seisinya itu ada dalam bagian dari sholat subuh. Itu baru qobliyahnya ya. Bagaimana dengan subuhnya? Alhamdulillah. Kok bisa sependapat nih? Karena tetangga dekat ya. Ya betul, lebih baik banget. Terus pendapat yang lain boleh berbeda pendapat. Alhamdulillah, termasuk Pak Rudi ya. Dia nggak milih-milih, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu. Alhamdulillah. Iya. Terus nggak ada yang mengatakan asar. Iya, asar karena capek-capeknya. Alhamdulillah. Ini masih dalam logika yang kita apakan ini ya. Apalagi hujan-hujan, semakin sulit kerjaannya, semakin besar pahalanya. Alhamdulillah. Di waktu subuh dan asar itu kan orang latihan antara mereka. Alhamdulillah, udah nyantol dah dari hadis-hadis sebelumnya, pertukaran shift ya. Jadi dua-duanya afdol. Sekarang pertanyaannya, afdol yang mana, subuhnya apa asarnya? Karena kalau subuh itu berat kalau biasa. Iya. Itu berat sama bapak apa pada umumnya? Pada umumnya ya. Tapi ada bagi mereka subuh itu yang sangat ringan sekali. Bagi mereka yang suka olahraga, terus bagi orang yang pembisnis, subuh itu bangun pagi itu enggak apa bagi mereka. Malahan mereka asar belum sore dan masih sore udah pada tidur. Termasuk saya punya teman dulu di Mekah, orang Thailand. Katanya jam 12 malam pasar udah mulai buka. Dan mereka ke kantor itu belum subuh udah di jalan. Orang udah di jalan. Kalau gitu subuh beratnya berat di kita dong. Kalau di tempat lain tidak. Itu Thailand. Iya, sebelum subuh udah ramai. Jam 12 malam katanya udah buka pasar. Kalau mau beli makanan atau apa yang dimasak, ibu rumah tangga udah mulai masak-masak. Dan enggak sempat makan pun di rumah. Takut terlambat atau jalan macet, enggak tahu. Kalau seperti di Jakarta juga dibawa makanan itu udah siap makan dari rumah sebelum subuh itu. Terus ada yang mengatakan asar ya. Asar.
Alhamdulillah, dua lawan dua nih. Nah, yang kedua ada sholat cuma ada di Quran, di Quran. alhamdulillah. Itulah sebenarnya Allah tidak membiarkan kita menjalani logika kita aja. Memang dua-duanya betul mempunyai keutamaan dari sholat yang lain. Tapi kalau daripada zuhur dengan subuh dengan asar taunya sholatul usto katanya. Iya, itulah asar. Dan memang logikanya itulah lagi capek-capeknya. Lagi mau bereskan aja sekalian. Tidak. Pokoknya ini sudah asar, aku sholat dulu. Selesai apa tidak selesainya. Banyak orang telat sholat asar. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu ngaku. Ada kelebihan darinya. Iya, betul. Iya. Dibilang sholatul usto, sholat pertengahan. Dari mana pertengahannya? Kalau di malam hari ya jelas maghrib dengan isya. Kalau di siang hari subuh dengan zuhur, dia di tengah-tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut dengan tadabbur walaupun 5 menit tapi kita tetap istiqomah. Alhamdulillah, yang mau kita tadabburi pagi hari ini masih kelanjutan yang kemarin. Kalau Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, alhamdulillah itu dari Lauhul Mahfuz atau Sidratul Muntaha, dari atas segala sana ke langit dunia. Langit dunia itu disebut apa?